Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Florida Rita. Dan saya Maria Febrani Tarung. Saya Teresia Serupasato. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk membacakan diskusi kami. Prinsip-prinsip pembelajaran menurut Rothbard. 1. Pengertian prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. 2. Macam-macam prinsip belajar. 1. Prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. 2. Prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperkasasi kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. 3. Prinsip persepsi. Seorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagian ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. 4. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang kelima, prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Yang keenam, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang ketujuh, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan dapat mempengaruhi proses belajar saat dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragifinya. Yang ketiga, macam-macam prinsip pembelajaran. Pertama, prinsip umum, yaitu prinsip pembelajaran yang dapat diperlakukan atau berlaku untuk semua mata pelajaran di suatu sekolah atau program pendidikan. Yang kedua, prinsip khusus, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu. Terima kasih. Alasan penyebaran COVID-19. Di tengah penyebaran COVID-19 di Indonesia yang makin tidak terkendali, pemerintah tampaknya makin gamat mengambil keputusan yang lebih ketat. Setelah pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dan sejumlah daerah serta kampanye protokol kesehatan tidak berhasil menekan penyebaran virus, seolah kini pemerintah hanya bergantung pada vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan dengan izin penggunaan darurat. Prinsip mencegah kerugian. Dalam situasi tertentu seperti pandemik, negara boleh membatasi hak-hak individu seseorang atau suatu masyarakat dengan tujuan untuk mencegah kerugian bagi masyarakat secara umum. Prinsip langkah paling persuasif.
Pelaporan kepada otoritas kesehatan tidak berarti informasi status diagnosis pasien menjadi terbuka kepada publik. Tarik ulur penyerahan informasi status diagnosis sebenarnya tidak perlu terjadi jika masing-masing pihak sadar akan tanggung jawabnya. Prinsip timbal balik. Prinsip ini menggariskan bahwa usaha-usaha mencegah perluasan wabah yang dirancang dan dipimpin oleh alat-alat negara hanya dapat berjalan efektif manakala masyarakat, pemerintah, dan petugas kesehatan bersinegara mengambil bagian masing-masing dalam menghadap penyebaran virus. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih.